Kasus pemerasan yang dilakukan oknum kepolisian tidak bisa dibiarkan. Polri harus betul-betul memastikan akan menindak tegas setiap anggota yang terbukti terlibat. Belum kelar, publik dikejutkan oleh kasus narkoba Kapolres Bima. Kasus kematian pelajar akibat aksi kekerasan oleh oknum Brimob di Tual, Maluku membuat publik geram. Dan yang terbaru, anggota Direktorat Sabara Polda Sulawesi Selatan tewas dianiaya oleh seniornya. Lelucon terkenal Gus Dur terkait 3 entitas kepolisian yang paling jujur di Indonesia, yakni Polisi Tidur, Patung Polisi, dan Jenderal Hugeng Imam Santoso. Beliau mempunyai konteks sejarah penting di dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Jenderal Polisi Hugeng Imam Santoso adalah sosok pemimpin yang dikenal sebagai simbol integritas dan ketegasan dalam sejarah kepolisian Republik Indonesia. Menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun 1968 hingga 1971. Hugeng tidak hanya dikenal karena keberaniannya dalam menegakkan hukum, tetapi juga karena kesederhanaan dan komitmennya terhadap reformasi institusi. Keteladanannya menjadikan beliau figur yang relevan sebagai role model dalam penerapan nilai-nilai ASN berakhlak. Sebagai Kapolri pada tahun 1968 hingga 1971, Hugeng berupaya mengembalikan fungsi kepolisian sebagai pelayan masyarakat. Reformasi struktur dan penegakan hukum yang tegas dilakukan agar Polri lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat dan tidak terjebak dalam kepentingan politik. Hugeng dikenal sebagai figur yang bersih dan transparan. Ia menolak segala bentuk intervensi dan penyimpangan hukum. Integritasnya bahkan membuatnya dicopot dari jabatan, karena ia tidak mau berkompromi dengan praktik yang bertentangan dengan hukum. Jenderal Hugeng membuktikan nilai kompeten dengan selalu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Meski menjabat sebagai Kapolri, beliau tak segan turun langsung ke jalan raya untuk mengatur lalu lintas yang sembrono. Baginya, kompetisi bukan sekedar pangkat, melainkan totalitas memberikan kinerja maksimal di setiap kondisi demi memastikan pelayanan publik tetap berjalan sempurna tanpa kompromi. Dalam nilai harmonis, Jenderal Hugeng melegenda melalui sikapnya yang tulus dalam menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakang. Beliau dikenal sangat hangat menyapa rakyat kecil dengan rasa hormat yang setara layaknya kepada pejabat negara. Melalui kesederhanaan dan ketulusan yang merangkul semua kalangan, Hugeng membuktikan bahwa harmoni sejati lahir dari rasa saling menghargai tanpa sekat sosial. Kesetiaan Hugeng adalah kepada hukum dan negara, bukan kepada individu atau kekuasaan. Reformasi yang ia lakukan menunjukkan loyalitas terhadap kepentingan bangsa dan institusi Polri agar lebih kredibel dan dipercaya publik. Restrukturisasi Polri tahun 1969 menunjukkan sikap adaptif Hugeng dalam merespon dinamika sosial dan kebutuhan reformasi organisasi. Penyederhanaan nomenklatur dan struktur merupakan langkah pembaruan untuk meningkatkan profesionalisme dan efisiensi birokrasi. Sikap adaptif ini mencerminkan keberanian melakukan perubahan demi kemajuan institusi. Dalam menjalankan reformasi organisasi, Hugeng tentu tidak bekerja sendiri. Ia membangun koordinasi internal dan sinergi dengan unsur pemerintahan melalui payung hukum Kepres nomor 52 tahun 1969. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan besar membutuhkan kolaborasi antara pimpinan, anggota, dan pemerintah agar kebijakan berjalan efektif. Hugeng mengajarkan bahwa jabatan adalah amanah, bukan privilege. Integritas, keberanian melakukan perubahan,
serta kesetiaan pada hukum dan negara adalah warisan nilai yang tetap relevan hingga hari ini.